Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi kita sebagai seorang muslim adalah mencintai Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya. Bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membuat pernyataan langsung di hadapan Nabi SAW. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai di muka bumi ini setelah diriku sendiri." Rasulullah SAW menjawab, "Tidak wahai Umar, tidak wahai Umar, sampai engkau mencintai diriku bahkan melebihi dirimu sendiri." Kemudian Umar berkata, menjawab, "Kalau begitu mulai saat ini aku mencintai engkau wahai Rasulullah melebihi diriku sendiri." Maksud atau arti dari mencintai Rasulullah SAW lebih daripada diri sendiri adalah bahwasanya kita lebih condong atau lebih mengikuti apa yang Rasulullah SAW sampaikan, apa yang Rasulullah SAW contohkan dalam berkehidupan ini daripada hawa nafsu kita sendiri. Ketika dihadapkan dalam situasi hasrat kita, nafsu kita menginginkan sesuatu yang bukan menjadi hak kita, atau menginginkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, dia akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jika itu berupa larangan, akan ia tinggalkan. Jika itu berupa perintah, maka ia akan kerjakan. Itulah yang dimaksud mencintai Rasulullah SAW lebih daripada diri kita sendiri. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka implementasi cinta kepada Rasulullah SAW tidak mungkin bisa kita dapatkan, tidak mungkin bisa kita gapai kecuali dengan kita benar-benar mengenal Rasulullah SAW. Kecuali kita benar-benar mengetahui keteladanan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Adapun keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah perpaduan antara pemenuhan hak kepada Allah Subhanahu wa taala, perpaduan antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penghargaan terhadap sesama manusia. Hablum minallah kuat diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga hablum minan nas, hubungan sesama manusia, begitu sempurna dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Dengan perpaduan inilah yang semestinya kita mencontoh kepada baginda Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW keteladanan yang baik, contoh yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Bagi siapa? Bagi mereka yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang senantiasa mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, datangnya hari akhirat. Dan bagi mereka yang senantiasa berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang bisa mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW, meneladani sifat-sifat daripada Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah, kemudian orang yang selalu mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat, dan juga orang yang senantiasa lisannya basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang benar-benar bisa meneladani sifat daripada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan menjabarkan
sebagian dari sifat Nabi Muhammad SAW yang bisa kita teladani. Sifat yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah orang atau manusia yang paling bersyukur di muka bumi ini. Suatu ketika Aisyah, istri daripada Nabi Muhammad SAW, menyaksikan betapa Rasulullah SAW begitu semangat dalam beribadah, tidak ada henti-hentinya. Malamnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga siangnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Aisyah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang pasti dosanya itu diampuni. Dosa yang masa lalu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, Aisyah mengatakan, "Mengapa engkau sampai seperti ini ya Rasulullah? Kakimu sampai bengkak-bengkak beribadah kepada Allah. Mengapa engkau sampai seperti ini ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Qala afala akunu abdan syakura." Rasulullah menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Aku melakukan semua ini, ibadat tidak ada habis-habisnya, bertakarub kepada Allah selalu dilakukan, adalah bentuk rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bersyukur di muka bumi ini. Sebagai umatnya, kita harus mengikuti cara Rasulullah SAW bersyukur. Tidak hanya diucapkan dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah, benar, mengucapkan alhamdulillah dengan lisan adalah bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling fundamental, yang paling mendasar dari syukur ini adalah bagaimana kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Diterapkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW adalah orang yang selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik dengan kesalahan-kesalahan yang minim, paling sedikit. Walaupun beliau bersalah, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertobat. Tapi saksikanlah bagaimana Rasulullah SAW selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, "Wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsaru min 70 marrah." Demi Allah, aku selalu bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala paling sedikit sehari 70 kali. Rasulullah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala paling sedikit satu hari 70 kali. Berapa kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal dosa kita jauh lebih banyak dan belum pasti diampuni. Tapi Rasulullah SAW, orang yang sudah pasti diampuni dosanya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari 70 kali. Ini adalah keteladanan yang sangat luar biasa, yang patut untuk kita ikuti, patut kita teladani. Kemudian Rasulullah SAW adalah seorang hamba, utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Subhanahu wa taala, yang begitu takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sedang berjalan dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di tengah perjalanan itu ada awan yang menggumpal. Rasulullah menunjukkan wajah yang tidak suka dengan kondisi itu. Kemudian Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menunjukkan wajah yang tidak suka? Padahal biasanya orang-orang dengan awan yang menggumpal itu, mereka tersenyum, mereka bahagia karena itu adalah tanda-tanda turunnya hujan." Kata Rasulullah SAW,
Beliau SAW bersabda, "Ya Aisyah, wa ma yu'manuni an yakuna fihi 'adzabun qad 'udziba qaumu birrih." Wahai Aisyah, adakah jaminan kepadaku bahwa tidak ada azab di balik awan itu? Karena ada juga kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan angin. Yang dimaksud kaum yang diazab Allah Subhanahu wa taala menggunakan angin adalah kaum 'Ad. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah orang yang paling takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita teladani. Sifat orang yang takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala adalah takut ketika berbuat dosa. Takut ketika bermaksiat. Meskipun ada kesempatan di hadapannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia takut, tumbuh dalam jiwanya rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menahan, membungkam hawa nafsunya untuk menjauhkan dosa-dosa itu. Inilah sifat yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW yang harus dan wajib kita teladani. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat terakhir sebagai penutup. Tentu masih banyak sifat-sifat yang lainnya dari Nabi Muhammad SAW, tidak akan cukup kita bahas di sini. Adapun khatib menyampaikan pada hari ini sifat terakhir dari Nabi Muhammad SAW, beliau kasih sayangnya melebihi amarahnya. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat, selesai mengerjakan sholat, Rasulullah menyampaikan tausiah di hadapan para sahabat. Tiba-tiba berlari dari kejauhan seseorang menghampiri Rasulullah SAW. Ternyata orang itu adalah orang Yahudi. Berlari menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian orang itu mencekik Nabi Muhammad SAW di hadapan para sahabat. Dicekik dengan sorbannya, Rasulullah memakai sorban, kemudian dicekik lehernya. Itu membuat para sahabat yang lain marah. Bahkan Umar sudah menyiapkan pedangnya untuk menebas orang itu. Tapi Rasulullah SAW menenangkan Umar. Tetaplah di tempatmu Umar, tetaplah di tempat dudukmu wahai Umar. Ternyata orang ini menagih hutang kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, lunasilah hutangmu. Rasulullah pernah berhutang kepada orang itu, tapi pada hari itu sebetulnya belum jatuh tempo. Sehingga para sahabat yang lain pun geram, marah. Tapi Rasulullah tetap bersikap tenang, tidak membalas. Bahkan Rasulullah menyuruh Umar, wahai Umar, dampingi orang ini untuk ke Baitul Mal. Baitul Mal itu satu tempat penyimpanan uang kaum muslimin, dan Rasulullah sebagai kepala negara punya hak di situ. Ambillah bagianku dari Baitul Mal, bayarkan ke orang ini, dan lebihkan sebagai konsekuensi engkau wahai Umar telah membentaknya, telah membuatnya takut. Maka Rasulullah menyuruh untuk dilebihkan. Akhirnya Umar dan orang ini pun jalan berdua, dan di perjalanan itu dua-duanya tidak ada yang bertegur sapa, tidak ada yang berbicara karena Umar sudah terlanjur kesal. Orang ini kemudian menghentikan Umar, wahai Umar, dengarkanlah ucapanku. Wahai Umar, dengarkanlah apa yang kukatakan. Umar tidak mau dengar. Tapi sekali lagi orang itu meyakinkan, wahai Umar, dengarkan dulu apa yang ingin saya katakan. Dia mengatakan, apa yang mau kau katakan? Wahai Umar, kau pikir aku gila? Kau pikir aku gak waras? Aku datang kepada Muhammad di tengah kaumnya, ini mempertaruhkan nyawa saya. Saya lakukan itu demi Allah, tidak ada tujuan apa-apa, tidak ada maksud apa-apa. Aku ingin membuktikan apakah benar yang disampaikan dalam Taurat kami. Disebutkan dalam Taurat kami bahwa di akhir zaman nanti ada seorang nabi dan rasul bernama Muhammad yang sifatnya kasih sayangnya melebihi amarahnya. Semua sifat Nabi Muhammad SAW telah aku buktikan. Tinggal sifat ini yang belum aku buktikan. Dan hari ini
Aku membuktikan sifat itu benar adanya. Dan saksikanlah wahai Umar, di hadapanmu aku bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Yahudi ini akhirnya masuk Islam. Ini adalah sifat dari Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa. Kasih sayang melebihi amarahnya. Rasulullah tidak marah dalam perkara-perkara dunia. Rasulullah marah ketika aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah, syariat Allah ditentang, dilanggar. Rasulullah marah. Tapi dalam urusan dunia, Rasulullah selalu memudahkan. Bahkan para sahabat menyebutkan salah satu sifat Nabi Muhammad SAW adalah tidak pernah berkata tidak jika diminta. Ini adalah akhlak yang sangat luar biasa dari baginda Rasulullah SAW yang patut dan harus kita teladani. Jemaah sekalian Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah akhlak dari Nabi Muhammad SAW yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Tentu masih banyak keteladanan lain yang bisa kita tiru, yang bisa kita teladani dari Rasulullah SAW. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar, untuk mengkaji bagaimana akhlak beliau SAW, yang kemudian tidak hanya sampai pada level pengkajian, tidak hanya sampai pada level pembicaraan, tapi juga kita praktikkan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang lebih penting. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.